Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua yang telah dilakukan di dunia adalah hal yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau melakukan banyak amal baik, kita akan masuk surga. Namun jika tidak, maka nerakalah balasannya. Lalu, adakah kesempatan untuk kita masuk surga? Siapakah yang bisa menolong kita? Dan mengapa orang tersebut mau menolong manusia yang lain? Simak ulasannya dalam video berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus menyebarkan syiar Islam dan dapat bermanfaat bagi sesama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di hari kiamat nanti, ada seseorang yang sangat sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Siapakah dia? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sibuk memohon kepada Allah untuk umatnya masuk ke dalam surga. Beliau juga adalah manusia pertama yang dibangkitkan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya perhatian kepada umatnya, Rasulullah pun sampai menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal itu untuk menyelamatkan dan membela umat beliau. Hal ini sesuai dengan sabda beliau. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Beliau Rasulullah ditawari masuk surga pertama kali atau memberi syafaat pada umatnya oleh Allah. Namun, tahukah apa yang dipilih Rasulullah? Beliau memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis beliau. Aku beri pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa, dan itu tidak benar. Syafaatku juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat Rasulullah tak hanya berlaku bagi orang bertakwa, namun juga untuk hamba yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Namun bukan berarti umatnya bebas melakukan maksiat. Syafaat itu diberikan sebagai pertanda besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nanti kelak ketika kita berada di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umat Rasulullah adalah umat terakhir. Akhirnya datanglah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat itu datang sambil menyeru, "Wahai Muhammad, wahai Nabiku." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai umatku." Mereka, para umatnya, lalu berkumpul di sisinya sambil menangis untuk memohon syafaat agar diselamatkan dari siksa api neraka. Rasulullah pun memohon kepada Allah untuk membebaskan umatnya, sampai Nabi pun bersujud sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh beliau bangkit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta kepada Allah agar umatnya bisa diberikan minum. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah memberi umatnya minum, Nabi Muhammad kembali bersujud kepada Allah.
Beliau minta agar umatnya diselamatkan dari Sirat. Allah pun mempersilahkan beliau menunggu di ujung Sirat. Yang banyak amalnya berhasil melaluinya, namun tak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak yang terjatuh dari Sirat dan masuk ke dalam neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bersujud kepada Allah. Allah pun lantas bertanya, "Ya Muhammad, apalagi yang kamu minta? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" Nabi pun menjawab, "Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku. Mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah." Allah pun mengizinkannya. Lalu pada akhirnya semua umat Nabi Muhammad pun masuk surga berkat syafaat yang diberikan Rasulullah kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umatnya agar diselamatkan dari neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberi syafaat untuk umatnya yang berlumuran dosa sekalipun. Syafaat itulah yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa api neraka. Adakah yang bisa melakukan hal itu selain Rasulullah? Tentu saja jawabannya tidak. Hanya kekasih Allah bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang bisa. Siapapun yang meminta syafaat, beliau akan memberinya. Hal itu sesuai hadis, barang siapa yang memohon kepadaku, pastilah akan mendapatkan syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.